Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat rizki dan seterusnya. Sehingga alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, hari ini kita bisa melaksanakan ataupun melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat beserta salam semoga tercurahkan, semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Yang terhormat dan saya hormati Bapak Irfan Abdurrahman MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Renang 2 dan juga sekaligus ketua prodi dari PJKR. Minal aidin, Bapak izin, mohon maaf dan batin Pak. Perkenalkan, nama saya Yosef Agustian, saya dari prodi PJKR 2B. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan tugas oleh Bapak Irfan Abdurrahman MPD selaku dosen pengampuh Renang 2, yaitu tugas melakukan gerakan dalam latihan renang ya, dan juga membahas sedikit nanti untuk mengenai freelance for swimmer gitu ya. Nanti saya akan bahas sedikit mengenai freelance for swimmer itu apa dan juga tujuannya seperti apa. Nanti saya akan bahas sepengetahuan saya. Nah, untuk itu sebelum melakukan aktivitas kegiatan olahraga ya, alangkah baiknya dan juga sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukan pemanasan dulu ataupun stretching. Jadi ketika kita melakukan aktivitas olahraga, baik itu mau renang, mau olahraga yang lainnya, kita diwajibkan ataupun diharuskan untuk melakukan pemanasan ataupun stretching ya. Tujuannya supaya kita nanti terhindar dari cedera, kemudian supaya otot-otot kita lentur, dan juga sehingga kita nanti dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, ketika kita mau melakukan aktivitas olahraga, hendaknya kita melakukan pemanasan dulu ya, seperti itu. Nah, baik, saya akan melakukan pemanasan ya. Pemanasannya itu hanya beberapa sebagian saja ya yang bisa saya praktekkan, tidak banyak, mungkin beberapa saja gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7
34 56 78 22 34 56 78 12 34 56 78 22 34 56 78 12 34 56 78 22 34 56 78 12 34 56 78 22 34 56 78 12 34 56 78 22 34 56 78 12 34 56 78 22 34 56 78 12 34 56 78 22 34 56 78 12 34 56 78 22 34 56 78 12 34 56 78 22 34 56 78 12 34 56 78 22 34 56 78 12 34 56 78 22 34 56 78 12
34 56 78 22 34 56 78 12 34 56 78 22 34 56 78 12 34 56 78 22 34 56 78 12 34 56 78 22 34 56 78 12 34 56 78 22 34 56 78 12 34 56 78 22 34 56 78 12 34 56 78 22 34 56 78 12 34 56 78 22 34 56 78. Nah, yang berikutnya adalah gerakan dalam Drill for swimmer ya. Ini beberapa sebagian yang bisa saya praktikkan. Nah, mungkin itu ya beberapa gerakan pemanasan dan juga beberapa bagian gerakan dari Drill for swimmer ini. Nah, tadi ya apa yang dimaksud dengan Drill for swimmer itu ya, jadi sepengetahuan saya bahwa Drill for swimmer itu adalah lahan kering untuk berenang. Jadi kan kita sekarang itu di musim ini ya, pandemi ataupun diguncang dengan wabah corona, sehingga aktivitas kita terbatas gitu ya. Kita banyak melakukan aktivitas itu di dalam rumah ya, karena istilah lockdown ya, ataupun stay at home gitu ya, sehingga kita itu dituntut untuk berdiam di rumah gitu ya, melakukan aktivitas di rumah. Nah, mungkin kita juga jarang untuk renang gitu ya, kecuali
punya kolam renang gitu ya. Kan kolam renang di luar ditutup gitu ya, sehingga tidak bisa melakukan kegiatan renang ataupun olahraga renang ya, karena ditutup oleh himbauan dari pemerintah gitu ya, karena takut terjadi dari virus corona ini ya, penyebarannya. Nah, oleh karena itu disebutlah dry prosumer. Jadi dry prosumer itu adalah lahan kering bagi perenang. Jadi kita bisa melakukan aktivitas kegiatan latihan gitu ya tanpa di kolam renang gitu ya, bisa di tempat kering seperti di halaman rumah misalnya ya, di teras rumah ataupun di tempat yang aman gitu ya, sehingga kita melakukan gerakan tersebut. Nah, jadi dry prosumer ini ya, dry prosumer ini adalah suatu latihan ya, kekuatan dan juga pengondisian ya, dengan tujuan supaya daya tahan tubuh kita bagus, kemudian fleksibilitas dan juga mobilitas daya tahan tubuh kita bagus. Jadi tujuannya dari dry prosumer ini jadi si perenang ini melakukan latihan gitu ya di lahan kering ya, dengan tujuan supaya dia itu memiliki kecepatan, kemudian daya tahan tubuhnya bagus, fleksibilitas dan juga mobilitasnya bagus ya, sehingga mereka melakukan latihan gitu ya di yang disebut dengan dry prosumer ini gitu ya. Nah itu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa olahraga renang itu adalah olahraga yang sangat banyak digemari oleh anak-anak ya, bahkan juga sampai orang dewasa. Kenapa? Karena olahraga renang itu sangat menyenangkan ya. Di sisi lain sangat menyenangkan, ternyata juga banyak manfaatnya buat kita semua gitu ya. Nah, salah satunya bagus untuk daya tahan tubuh kita, kemudian juga bagus untuk kebugaran jasmani kita, juga pernapasan kita gitu ya, sangat bagus. Oleh karena itu olahraga renang itu selain menyenangkan tapi banyak juga manfaatnya gitu ya, terutama buat anak-anak. Kenapa buat anak-anak? Karena olahraga renang ini buat anak-anak itu bagus ya, buat pertumbuhan dan juga perkembangan mereka gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau di luar negeri anak-anak seusia 3 tahun ataupun kurang lebih ya 3 tahun, mereka sudah dikenalkan oleh orang tuanya itu untuk berenang ya. Karena kenapa? Karena mereka tahu gitu ya manfaat renang untuk seorang anak itu ternyata bagus untuk perkembangan dan untuk pertumbuhan mereka. Oleh karena itu mereka sudah dikenalkan oleh orang tuanya untuk berenang gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa dalam olahraga renang itu banyak ya bermacam gaya. Salah satunya ada gaya bebas, ada gaya punggung, gaya dada, dan juga ada gaya kupu-kupu. Nah, keempat gaya ini sering diperlombakan, kemudian juga masing-masing memiliki teknik masing-masing gitu ya, tertentu gitu ya, baik itu gaya bebas sampai gaya kupu-kupu itu memiliki teknik ya masing-masing gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin kita itu pernah mungkin ya mengalami misalnya takut berenang ataupun takut sama air gitu ya, mungkin punya pengalaman misalnya tenggelam di air sehingga kita itu takut untuk berenang. Nah, teman-teman bisa lawan gitu ya rasa takut kita gitu ya, dengan kita melawan rasa takut ya, supaya bisa untuk berenang gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita berenang misalnya tidak bisa ataupun takut sama air, nah kita harus bisa melawan rasa takut itu ya, dengan datang ke kolam ya, lalu belajar renang ya, maka kita akan bisa gitu ya, step by step gitu ya, dari tahap ke tahap gitu ya, dari waktu ke waktu. Kalau misalnya kita sungguh-sungguh ingin bisa berenang ya, ingin bisa melawan rasa takut ya dalam air, maka kita harus datang ke kolam dan beranikan diri untuk berenang. Insya Allah nanti kita akan bisa, dan kemudian rasa takut itu akan hilang. Saya juga sama gitu ya, saya juga istilahnya pemula gitu ya, saya juga belum begitu mahir dalam berenang, tapi saya juga sekarang mulai belajar gitu ya, mulai istilahnya mulai membuang rasa takut itu, karena saya juga punya pengalaman
ya, punya pengalaman di dalam air gitu ya, pernah tenggelam. Tapi saya alhamdulillah sekarang sudah tidak takut lagi sama air, sudah tidak takut lagi berenang. Karena kenapa? Karena saya istilahnya lawan rasa takut itu gitu ya, rasa takut itu dilawan, sehingga sekarang itu sudah terbiasa gitu. Jadi intinya kalau kita ingin bisa renang, intinya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh ya, karena belajar itu adalah proses yang tidak akhir ya, yang tiada akhir. Nah, oleh karena itu teman-teman harus memberanikan diri ya untuk berani berenang gitu ya. Menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya buang rasa takut ya, beranikan datang ke kolam dan juga belajar renang. Insya Allah nanti seiring berjalannya waktu rasa hilang itu akan rasa takut itu akan hilang gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Irfan Abdurrahman MPD selaku dosen pengampu renang yang telah memberikan tugas ini. Mohon maaf Pak apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf. Semoga Bapak sehat selalu, semoga Bapak panjang umur, bahagia selalu, dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat buat kita semua, tetap jaga kesehatan. PJKR BMS Jaya Jaya Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.